Halo, jumpa lagi di Belajar Bermanfaat sambil santai aja. Yang mau ngopi boleh, yang mau rebahan juga boleh. Hari ini kita akan membahas menabung membuat Anda miskin. Kismin. Loh, kok bisa? Anda ini asal ngomong aja. Jangan cari kontroversi untuk clickbait aja dong, Bang. Ntar saya jelasin dulu. Menabung itu adalah hal yang sudah diajarkan oleh orang tua, guru, pendidikan, non-pendidikan, di mana-mana gitu ya. Bahkan ada juga orang yang kesusahan untuk menabung gitu. Berarti kan harusnya ini hal bener, Bang. Kalau hal jelek itu biasanya pelajarinya gampang. Tentunya miso, ngeledek kartu kredit, nganuk pinjol, ikut robot trading, judi online, judi bola. Berarti kesimpulannya harusnya menabung itu baik karena tidak semua orang bisa melakukan. Ya belum tentu gitu juga kali. Gini. Anda tahu ada teknik untuk melatih Anda menabung dengan menabung 20.000 tiap hari. Bila mana Anda gaji UMR misalnya 4,8 juta dibagi 30 hari, berarti seharian Anda dapat gaji sekitar 160.000. Nah, masa Anda menyisihkan 20.000 aja nggak bisa itu ya? Ya bisa dong. Jajannya Anda jam untuk makannya Anda aja lebih banyak mungkin ya. Nah, apakah saya mengatakan menabung itu salah gitu ya? Tidak, tapi kelanjutannya itu yang akan mempengaruhi Anda, yaitulah bagaimana cara Anda mepen tabungan atau uang Anda secara umum. Ya benar, Anda akan mempelajari apa yang namanya keinginan dan kebutuhan, tapi tidak secara mainstream yang seperti diajarkan orang banyak. Tabel sebagai berikut. Nah, ini apa ini? Pasti hal yang sudah tidak jarang yang sudah teman-teman ketahui. Tapi kok ada yang beda dengan tabel berikut? Ya, ini saya ingin mengatakan bagaimana 7 deadly sin merupakan kebutuhan yang baik yang terzolimi dan tersakiti sehingga menjadi kebutuhan yang buruk. Kalau pada budaya Cina ada yang namanya yin dan yang. Kalau saya katakan ada yang namanya parameter positif dan negatif. Tahukah Anda bila mana konten, produk, brand itu seringkali mengeksploitasi dalam tanda petik sisi-sisi kebutuhan yang pada kolom negatif yang kita biasanya sebut sebagai 7 deadly sins. Kenapa orang beli Rolex? Katanya Rolex itu berarti Anda mau beli atau sebagai tanda Anda sukses gitu ya. Padahal Anda sedang beli pride. Begitu juga dengan hal-hal lainnya gitu. Mengapa all you can eat sampai bela-bela ini nggak makan pagi, nggak makan siang karena gluton, serakah, rakus. Kenapa orang bisnisnya ingin berkembang terus berkembang gitu ya sampai menggunakan cara-cara yang salah? Karena greed. Kenapa orang yang iri lihat tetangga sebelah beli mobil A atau ganti iPhone, dia masih pakai Android, lalu Anda kena iming-iming diskon besar gitu ya, sampai mau beli iPhone palsu gitu ya? Karena envy. Mengapa Anda beli peralatan rumah tangga yang canggih banget gitu ya, sofa yang enak banget, bed yang enak banget gitu ya, TV yang besar banget? Anda dijanjikan Anda ini membeli teknologi, berarti Anda orang intelek dan tidak gaptek, padahal Anda sedang membeli slot. Kalau untuk yang last dan red, yaitu silakan teman-teman bisa cari sendiri kira-kira benda apa yang teman beli gitu ya. Apa hubungan hal ini dengan keinginan dan kebutuhan? Keinginan dan kebutuhan sebenarnya adalah hal yang lumrah dan dimiliki semua orang. Namun, apa yang kita cari, baik secara psikologis, emosi, bisa saja mengarah kepada 7 deadly sin ataupun hal yang seharusnya seperti pada pride. Pride apakah semata-mata buruk? Pride bisa menjadi baik bila mana hal ini menjadi self-esteem atau self-worth yang positif dan memberdayakan. Bisa saja pride dibungkus atau dicari-cari alasannya bila mana ini tuh self-worth, ini memang perlu gitu ya, cari alasan gitu, ngeles misalnya red gitu ya, marah-marah gak jelas, ngomel, sambat, padahal bisa saja dia itu orang yang tahu bila mana dunia ini penuh ketidakadilan dan menjunjung tinggi keadilan gitu ya. Justice. Makan apa nggak boleh? Ya boleh lah. Nggak makan ya lemes Anda gitu ya. Makan untuk hidup, bukan untuk buang-buang makanan, makan sampai hoek-hoek gitu ya. Jangan. Greed gitu ya. Orang tuh pingin jadi kaya gitu, tapi alasannya itu bisa saja salah atau bahkan dia tidak tahu. Katanya orang memang harus seperti ini gitu. Kalau nggak, bisnis tidak bisa tumbuh gitu ya. Harusnya dirubah menjadi keinginan untuk growth yang secara menyeluruh dan
baik. Envy, ngelihat orang, wah kok dia bisa gitu ya. Ini kalau menjadi memacu kita untuk motivasi supaya kita bisa berkembang lebih baik, ini akan baik, yaitu dengan memodeling dan mempelajari dari apa yang sudah dilakukan orang lain. Lust bisa berubah menjadi love gitu ya, cinta yang beneran, yang tulus, jati. Sedangkan slot, ya teknologi itu memang memudahkan kita, tapi jangan membuat kita menjadi malas, tapi untuk memudahkan dan untuk supaya kita dapat menyelesaikan semuanya lebih cepat, lebih efisien, hemat energi, dan kita dapat menggunakan energinya untuk hal-hal yang lainnya. Ya yang tadi kita bahas itu, apakah kebutuhan atau keinginan ini? Jawabannya ya itu juga keduanya. Misalnya pride gitu ya, atau self esteem yang bagus. Self esteem bagus, tapi kalau berlebihan, ngelunjak, nyeleneh, ya nggak bagus. Love bagus, tapi kalau sampai posesif, pacar atau banyak simpanan gitu, ya nggak bagus. Modeling orang lain bagus, tapi kalau kerjaannya ngemodeling terus, ganti terus, hari ini modeling ini, gagal ganti ini, gagal ganti ini, gagal ganti ini, gagal, wah orang ini jelek semua, ternyata penjual udah semua. Ya bukan begitu dong. Jangan ATP amati tiru plek, tapi ATM amati tiru modifikasi, karena segala hal itu tidak akan serta-merta sama pada tiap orang. Harus ada modifikasi sesuai dengan kondisi Anda, modal Anda, kekuatan dan kelemahan Anda, karakter Anda, bahkan emosi Anda gitu ya. Yang satu sabar banget, Anda pemarah, terus Anda belajar tentang bagaimana cara mengontrol emosi gitu ya. Anda punya darah tinggi ya susah, beda sama orang biasa. Begitu juga dengan menabung. Menabung untuk judi bola, ya jelas itu salah. Menabung untuk beli handphone, bisa salah, bisa benar. Kalau handphone yang lama sudah usia 2-3 tahun sudah agak rusak, ya beli yang baru. Tapi apakah harus beli handphone yang mahal banget gitu ya? Ya sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan yang gawat, apa-apa dibilang kebutuhan, padahal sebenarnya keinginan. Kebutuhan itu misalnya, oh saya butuh handphone yang seperti ini karena saya gunakan untuk rekam video. Saya ini gamer, jadi ya minimal harus butuh HP yang ini. Tapi misalnya kalau nggak gamer amat kan bisa build PC gitu ya, main game yang ada di PC nanti. Nah kadang-kadang kita ini, apa yang kita inginkan, kita cari alasan itu ya, ngeles, cari alasan di belakang gitu. Semuanya itu bisa diatur. Nah seperti yang kita tahu, bila mana ada beberapa hal yang dikatakan penting untuk dilakukan dengan uang yang kita tabung. Yang jangan dilakukan adalah menggunakannya untuk hal konsumtif, dan diarahkan untuk hal-hal investasi buat bisnis, misalnya belajar gitu ya, upgrade ilmu, upgrade circle, sosialisasi gitu ya. Tapi ya semuanya tuh bagaikan yin dan yang. Investasi Anda juga bisa investasi bodong, Anda bisa saja kena tipu. Bisnis bisa saja bisnis Anda gagal atau ikut cara bisnis yang keliru, atau dijanjikan buka franchise dengan store uang nanti dijalankan tapi ternyata uangnya dibawa kabur. Upgrade ilmu, lihat YouTube 100.000 YouTube dalam 1 tahun, atau beli itu ya, ebook, ikut seminar mahal-mahal padahal cuma dikibulin, dikasih motivasi, maunya sosialisasi dengan grup-grup yang orang-orang elit, malah kena afiliator, atau malah terjerumus pada dunia ajujing, ajeb tak iya. Ya jadi jadilah bijak dalam art of spending money, bukan sekedar keinginan, alasan uang tersebut digunakan, ataupun uang tersebut digunakan untuk apa, karena tidak sesimpel itu Ferguson. Seperti investasi saja, bisa saja investasi tersebut bodong, maka itu kita harus melakukan pembelajaran dan upgrade diri supaya tidak gampang kena tipu. Manajemen resiko penting, maka itu saya sampai menulis buku ini ya, buku pertama saya ini ya, sebenarnya nggak pertama amat, ini sebenarnya buku ketiga saya gitu, cuma buku pertama yang komersil, cara menjadi kaya dan tetap kaya gitu. Saya dapat menggambarkan di dunia ini dalam urusan duit gitu ya, penipu, scammer, investasi bodong, robot trading itu ada banyak di mana-mana dengan modus yang ya banyak macam lahnya gitu ya. Anda harus jadi pinter, bijak gitu ya, jangan sampai gampang dibodoh-bodohin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Support channel ini dengan subscribe.